diakui ragaman. Pertama itu ada jasa teknik, engineer, perawatan, pemeliharaan, kemudian medis, kemudian jasa akuntan dan surveying ya, kayak apa yang survei itu LSM ya, apa namanya, lembaga survei Indonesia, LSI atau apa gitu. Jadi ini kesepakatan dari kamera yang ada, dan itu menjadi kesepakatan untuk seragaman gitu ya. Nah, kita nanti akan lebih banyak di jasa akuntannya. Nah, untuk jasa akuntannya sebetulnya ya sama, audit dan pembukuan, audit jasa yang kurang keuangan, untuk praktik akuntan di independen. Di sini memang tidak langsung ya, tidak meliputi jasa audit atau laporan keuangan dan atau praktik akuntan independen atau akuntan berizin yang berhak melakukan era yang menetapkan menjadi ASEAN CPA. Jadi nanti walaupun ada ininya ya, ada batasannya ya, memang itu sebagai dasar marwah lah suatu negara. Kalau misalkan orang lain bisa buka akuntan di negara kita, habis kan gitu. Makanya kan yang tadi, yang Big Four tadi kan, mereka tidak boleh langsung membuka misalkan KPMG, itu nggak boleh, tapi mereka sebagai associated-nya gitu, mereka mempunyai standar KPMG tapi oleh KAP lokal. Makanya tadi saya bilang kan ada 4 itu, masing-masing itu punya KAP yang menaungi atau berlisensi dari atasnya atau jaringan dari atasnya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi harapannya memang tetap kita menjadi dari di rumah sendiri ya, dan siap masuk ke pasar ASEAN. Nah, ini yang setara profesi akuntan melalui namanya ASEAN CPA. Jadi kita dianggap bahwa seragaman kita CPA di Indonesia sama dengan CPA di Singapura, sama dengan CPA di apa namanya di Asia. Tapi juga kalau misalkan sekarang juga ada namanya Australian CPA gitu ya. Ada misalkan ada AUS CPA gitu kan, atau US CPA. Dia mengambilnya ketika di sana gitu kan, di sana, atau ketika misalkan dia kuliah S3 kemudian dia ngambil surat sana, itu bisa dipakai gitu. Tapi pengakuannya tergantung dari negara masing-masing. Kalau ya rata-rata sih memang tetap harus ujian lagi, atau dia melakukan penyetaraan lah bahasanya. Sama kayak kita kalau misalkan kuliah di luar negeri, kemudian kita bawa ijazah gitu dari satu perguruan tinggi luar negeri, itu tidak bisa langsung dipakai langsung tuh. Kita harus kasih ke dikti ya, direktorat perguruan tinggi, untuk dikasahkan legalitas bahwa kita apa namanya punya ijazah dari satu universitas yang lain gitu, misalnya di negara Indonesia. Walaupun sih memang tidak harus uji lagi, enggak, tetap ada penyataan saja, penyataan dari surat dari legalitas penyesuaian dari dikti. Nah, itu seperti itulah di CPA tadi. Dan ini juga banyak profesional yang otoritanya ya sebetulnya sama juga, IAI, Ikatan Akuntan Indonesia, IAPI, auditor apa namanya akuntan publik Indonesia, dan juga IAMI, Akuntan Manajemen Indonesia, itu menjadi bagian dari regulatornya lah, dari ada. Kemudian di sini ya, ini sebenarnya secara umum aja, ASEAN CPA itu bisa buktinya di negara ASEAN, subject to domestic regulation, bisa dan level ASEAN, dan juga tidak ada mekanisme ujian. Tapi memang dia harus lulus CPA dulu gitu ya. Dan terus masing-masing negara punya CPA, kemudian dia mendaftarkan gitu ya, mendaftarkan di sana. Di Indonesia memang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa pemilik dari SNCPA ini tidak bisa yang di luar negeri ya, misalnya di luar itu tidak langsung masuk pada partners dan juga akun publik yang baik itu dari direksinya maupun dari partners rekannya, dia tidak bisa langsung mendirikan, tetap harus ada partners orang Indonesia. Itu yang memang disepakati, bahwa supaya tidak nanti kan kalau misalkan bisa buat sendiri, perusahaan sendiri, bisa buatkan sendiri gitu kan, akhirnya orang akan misalkan dia lagi ya, kayak misalkan orang jualan kan ada kasih promo gitu kan, ayo sini
standar internasional tapi biayanya terjangkau gitu kan. Akhirnya kan orang dari klien-kliennya kan pada ke sana gitu. Nah kalau untuk yang sekarang posisinya tetap eh, tetap layer di layer ini saja, profesi akuntan saja, profesi auditor saja yang ini. Sebentar ya. Namanya itu ya. Selain. Ya, maaf. Kemudian ini statistik aja, tapi ini memang belum saya update lagi. Terakhir akuntan kita di 2013 itu ada baik yang akuntan publiknya itu 1.500 orang ya. Sekarang maksudnya naik 30%-nya sekitar hampir 2.000. Kemudian yang di IAI anggotanya itu sama hampir 34% juga secara besarannya. Tapi kalau kita rata-ratakan, kalau kita lihat jumlah penduduk di Indonesia tuh di 2012 itu 2.246 juta ya. Nah, kalau mungkin sekarang udah lebih lagi. GDP-nya tertinggi, tapi ya dengan kita dibandingkan rata-ratanya kan pasti kalah sama Singapura, Malaysia, bahkan Thailand gitu ya, kita masih kalah. Jadi ya itu memang masih jadi PR terlalu banyak orang gitu, manusianya terlalu banyak. Nah, jadi secara profesi akuntansi memang ya ada kita kerjaan kita secara umum ya. Jadi bisa masuk dalam perusahaan, kantor, pemerintah, government, kemudian corporate itu kan. Kemudian juga kita mempunyai standar ya. Kan yang kita ketahui ada standar International Financial Report Standard IFRS, kemudian juga IAS, ada yang terkait dengan IAS ya, internal standar. Itu sebagai dasar kita untuk kita masuk pada standar yang lebih tinggi lah. Kemudian dari akuntan global profesional di sini memang untuk ya tadi ya mungkin sama juga ada IPSAS ya. IPSAS ini Public Sector Accounting Standard. Kalau IPSAS itu masalah dia ada di ini juga, di lembaganya itu di London masalahnya, di Eropa ya. FRS adanya di US, maksudnya FRS ada di US, yang small medium sama US. Jadi sebetulnya di dunia ini dibagi dua sisi ya. Kalau kita tahu ada belahan yang di barat itu ada di
tadi IPSAS tadi ada IFAK ya, Financial Content Standard. Nah kebetulan Indonesia itu masuk pada IFAC gitu ya, IFAC yang atas ini ya, National Federation of Accounting ya. Kita nggak masuk IPSAS. IPSAS itu, tapi memang sebetulnya ya apa namanya, yang public sectornya ya IPSAS ya. Tapi sebetulnya ya memang secara standarnya bisa dipakai gitu ya, tergantung kita mau pakai yang lebih mana sih. Nah, tadi yang kita kalau secara umumnya juga di Indonesia pakai yang IAS tadi, International Auditing Standard, ada kode etiknya, tapi kita buat turunan lagi ada SPAP, kemudian kode etiknya juga ada. Tapi intinya setiap profesi itu pasti punya standar gitu ya, standar, punya kode etik, dan itu merupakan bagian yang integral untuk dia sebagai seorang profesional. Ya kalau misalkan kita mau jadi, ya mungkin kalau sekarang kan semua lebih pada kompetensi ya. Jadi mungkin teman-teman ini juga posisinya kan sekarang kan ngejar yang namanya gelar ya, gelar sarjanaan, atau sekarang akademi ya, akademi, gelar yang nanti lulus sebagai ahli media, atau nanti kalau di D4 sebagai sarjana sains terapan akuntansi ya, SST ya, SST akuntansi, karena sekarang kan kita ada sebagai apa namanya, sekolah apa, vokasi namanya ya, pendidikan vokasi ya. Terus pada diploma itu pendidikan vokasi di mana lebih banyak keahlian. Nah, di sini memang diharapkan di keahlian ini menjadi bagian tidak lagi kita hanya tahu ilmu teorinya saja, tapi memang sudah punya praktek dan pengalaman. Gitu. Nah, sebetulnya ini yang mau juga diantarkan oleh sertifikasi. Sertifikasi itu kan sebetulnya lebih pada pengujian ya. Jadi kita punya kompetensi, kita punya sebuah keahlian, kita punya sebuah kemampuan, itu kita diuji bahwa kita mampu, kita ahli. Misalkan kayak tukang ledeng gitu kan, kita tahu tanya, Pak, Bapak punya profesi tukang ledeng itu gimana gitu kan, misalkan. Itu contoh yang sangat sederhana gitu kan. Oh, saya pernah kursus gitu ya, misalkan saya pernah kursus nih di konsultan A, saya dapat sertifikasi untuk bisa memperbaiki ledeng gitu kan, memperbaiki keran segala macam ada. Oh, kita percaya kan bahwa dia bisa membuat atau memperbaiki keran. Itu kan cara orang untuk secara logical thinking itu kita menanyakan, oh iya memang dia ahli gitu kan, dia mampu. Tapi kalau misalkan dia oh saya lulusan akuntansi, oh kamu bisa audit dong, kamu bisa accounting dong misalkan. Oh secara teori bisa gitu ya, secara teori kan karena dia menerima saja. Tapi ketika dia, oh saya punya chartered accountant, atau saya punya gelar AK misalkan, akuntan, karena saya udah masuk di profesi 2 semester tambahan ketika sudah selesai D4 PS1. Kemudian saya juga terdaftar di IAI, saya bisa sebagai auditor, saya bisa sebagai akuntan gitu. Orang percaya kan gitu, oh iya kamu bisa. Jadi sebetulnya bukan hanya sekedar ya baik ke nama, tapi memang pengakuan gitu ya. Karena misalkan ya dia lulusan S1 akuntansi, ya sekarang lulusan S1 akuntansi ya kayak kacang goreng gitu kan, banyak banget di luar gitu. Bagaimana kita tahu? Oh saya cum laude, misalkan 4. Ya mungkin ketika itu memang dia secara intuisi atau secara kemampuan bagus gitu, tapi ketika dia dihadapkan dengan satu situasi, apakah dia sehebat itu gitu kan? Belum tentu. Nah itu makanya ujian sertifikasi itu adalah gunanya untuk mengcover sebuah profesi untuk dia bisa dianggap sebagai kompeten gitu. Makanya kan sekarang mungkin saya nggak tahu apakah STAN itu juga nanti dibekali dengan apa namanya sertifikat apa kompetensi ya namanya, sertifikat kompetensi. Karena kalau dulu saya 2 tahun lalu kalau nggak salah, yang saya tahu kan STAN itu menjadi untuk yang internal auditor ya, internal auditor secara internasional.
itu menjadi School of Internal Auditing. School of Internal Auditing itu di mana nanti si lulusannya itu nanti yang pernah dia akan diajarin lagi untuk internal auditornya, ilmu-ilmunya, kemudian praktiknya, kemudian dimagangkan, dari situ nanti diusulkan dia bisa nanti langsung masuk pada perusahaan-perusahaan atau perusahaan ya, tapi atau di pemerintahan memang sudah punya basic itu, nanti ada sertifikasi yang dikeluarkan oleh IIA, internal auditor. Dan sebetulnya juga mungkin kalau saya juga bisa memberikan masukan pada STAN itu kan sebenarnya kalau untuk D3 itu bisa aja kita melakukan magang ya, tapi kan nggak ada ya kalau di D3 STAN itu kan nggak ada magang gitu ya, magang di mana kita bisa melakukan pengenalan dunia kerja, kemudian dunia yang akan kita hadapi gitu ya. Tapi ya sejauh ini sih bagus-bagus saja sih. Yang lulusan-lulusan STAN yang kami juga rekrut akhir ini juga masih bagus lah gitu ya dibandingkan dengan S1 yang dari ya mungkin kalau saya bilang sekolahnya nggak tahu mungkin di balik Ruko atau di mana gitu kan, itu masih bisa kita andalkan lah STAN itu, karena kan kita harapannya itu dengan sebuah semacam ini ya, passing grade atau ujian masuknya itu juga sesuai dengan standar yang tinggi gitu kan, akhirnya menciptakan satu jurusan yang bagus gitu ya itu. Nah ini pasti ada namanya kombinasi pendidikan formal dan ujian, itu bagian dari sertifikasi profesi ya. Kemudian ini juga selain tadi akuntan publik juga sebetulnya masih banyak beberapa termasuk pengusaha gitu ya, profesinya pengusaha. Tapi ya memang kalau pengusaha kan ya memang walaupun saya pedagang lah ya, mungkin teman-teman juga ada yang kalau bisa bilang ini jual online lah ya, jual online kan juga bisa pengusaha. Saya pernah nonton tuh ya satu filmnya, suka nonton kan ya, udah ada yang pernah nonton ini enggak? Dia namanya Top itu pemilik suka makan ini enggak? Betul, Hanoi betul. Yang pemilik dari ya tadi makan rumput laut ya, rumput laut. Dan ya kalau dilihat memang sama seperti si ini ya, si Bill Gates atau apa ya, memang tidak lulus kuliah gitu bahasanya. Lulus kuliah, tidak dia secara mematangi kuliah dulu baru dia jadi pengusaha, tapi dia bergelut mulai dari jiwa bisnisnya itu berada di ketika dia mulai di SMA gitu ya. SMA dia bisa beli mobil sendiri, dengan main game, dia jual-jual itu fitur-fitur yang ada gitu ya. Kalau sekarang gampang gitu kan, kalau kita udah punya banyak, jual-jualin aja itu yang misalkan kita gamer. Tapi ya saya belum terlalu memahami. Tapi kalau di situ tetap memang ada tough-nya ya, namanya kita belajar kan pada orang atau yang sudah sukses itu kan berarti kan kita melihat perjalanan ya kan, journey-nya itu kan nggak serta-merta oh dia sukses ya gitu, enggak. Tapi kan bagaimana jatuh bangunnya atau ketika kita dihadapkan dalam satu posisi seperti itu, apakah sama keputusan kita ambil seperti itu gitu kan. Misalnya kita udah enak nih kuliah gitu kan, nggak mau kerja gitu kan, bahasanya nggak mau cari uang sendiri, atau misalkan ya udah kita tinggal nge-game aja atau apa gitu kan. Jadi hal-hal yang kita mungkin lebih mudah aja, tapi ternyata kan bisa aja enggak ya antara tough-nya itu pasti akan berbeda. Nah ini untuk sertifikasi nasional, memang di sini CPA itu memang jadi sebagai ultimate goals lah bagi para akuntan biasanya, yang memang dia pengennya sebagai punya firma sendiri, CPA sendiri. Tapi kalau misalnya dia mau akuntansi manajemen atau dia menjadi CFO tahu ya, Chief Financial Officer,
atau bendaharanya bendahara perusahaan gitu kan, bendahara perusahaan atau direktur keuangan perusahaan, CFO, ya dia pada jalur akuntansi manajemen. Kemudian kalau misalkan dia mengambil CIA, itu internal auditor, dia ada pada kepala ketua divisi atau divisi dari internal auditor, atau dia nanti jadi di komite audit di satu perusahaan, atau yang lainnya ada akuntansi syariah dia mengapi itu, atau ujian sertifikasi ahli pemerintah. Itu merupakan sertifikasi nasional dan juga internasional yang CIA tadi, itu yang menjadi bagian orang percaya gitu ya, oh saya percaya bahwa dia tuh ahli gitu kan terhadap apa yang dia miliki. Nah ini yang memang ya perlu kita miliki lah, misalkan ketika masih sekarang kita masih mungkin kuliah gitu kan, oh apa yang menjadi hal saya nanti ketika saya atau apa sih kelebihan saya sama orang lain, sudah menjadi ya mungkin dalam kita harus meneliti dulu kita misalkan suka di mana. Kita nggak suka di antara semua ini ya mungkin kita salah jurusan gitu kan. Nggak juga sih, bisa aja ya misalnya kita punya hobi yang memang kita jadi akhirnya pengusaha segala macam, bisa. Kalau saya kan karena saya sudah tercemplung dalam internal auditor, ya berarti saya harus memperkuat di internal auditor, itu di GRC-nya, governance, risk dan compliance ya, atau kontrol. Jadi internal auditornya harus kuat, risikonya harus kuat. Jadi punya pemilikan atau punya sertifikasi dan juga kemampuan di situ gitu. Dan ya untuk kita lihat antara CPA sama CIA mana sih, ya sebenarnya sama gitu kan, sama-sama. Tapi yang paling banyak ya pasti banyak perusahaan, apa banyakan yang mengaudit kan pasti banyak perusahaannya kan. Ya, perusahaannya itu ya banyak, pasti butuhnya CIA lebih banyak gitu. Cuma itu aja, kita membalik aja. Silakan kalau mau ada yang mau didiskusikan sambil lanjut ya. Ya, mau bertanya Pak. Gimana? Silakan. Untuk sertifikat itu apakah seperti gelar sarjana, ibaratnya tas sekali dan berlaku seumur hidup, atau harus diperbarui seperti kalau nggak salah TOEFL gitu kan datang sekali gitu Pak? Lagi aja. Ya, sebetulnya sertifikat ini lebih pada kadangnya yang mengeluarkan adalah lembaga profesi ya. Lembaga profesi ini juga kan kalau dilihat tuh sebenarnya lembaga nirlaba. Dia tidak mencari untung, tapi memang dia tetap harus menghidupi kan, bahasanya kan. Menghidupi supaya profesi itu atau supaya profesi itu tetap hidup gitu kan. Berarti kan ada misalkan iuran keanggotaan gitu ya, iuran keanggotaan, atau yang misalkan ada ujian-ujian sertifikasi, kan bagian dari kita untuk tahu ya. Dan juga ada misalkan ujian-ujian atau mungkin ada kegiatan workshop atau kegiatan kegiatan gitu kan. Di sini ada, kita akan bicara ada yang namanya pelatihan ya, program pelatihan lanjutan namanya PPL. Jadi ketika kita mempunyai sertifikasi itu, atau kita misalkan CPA nih, kita bergerak CPA, ini bisa terlihat juga ya cetak birunya. Kita bergerak CPA, kita harus tetap memenuhi yang namanya standar program pelatihan lanjutan. Karena apa? Karena kita ketika tidak mengikuti itu, kita merasa tidak akan ada penambahan ilmu gitu ya. Padahal namanya ilmu itu pasti berubah gitu kan. Teori aja kan ketika ditemukan teori baru kan akan bisa membantah teori yang lama kan. Gitu. Ketika kita bicara di akademik ya. Ketika ada fakta baru terhadap satu kejadian atau satu profesi atau bukan profesi ya, satu ilmu itu tuh bisa membantah gitu kan. Dan itu bisa. Nah itu makanya terus adanya semacam inilah pengembangan diri lah gitu ya, pengembangan diri terhadap profesi itu.
Itu bagian dari itu. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau D3 sebetulnya kita sudah bisa. D3 itu sudah bisa menjadi teknisi akuntansi, di mana bisa mengikuti jadi CA, tapi memang harus pengalaman 3 tahun. Beda yang tadi kan CPA yang di Amerika kan 2 tahun sebetulnya. Kalau ini 3 tahun kalau di kita. Karena kenapa? Kalau yang saya pahami bahwa 3 tahun itu kan sebetulnya kita harus lihat lagi ada variabel lain gitu ya dari years of apa namanya pengalaman gitu ya, experience itu kan pasti ada. Kalau standarnya sebenarnya 1 tahun itu misalkan 3 atau 4 klien gitu ya, sebenarnya standar itu 4 klien minimal. General audit atau audit yang opini itu 4 klien. Nah, tapi kan susah juga tuh, misalkan apakah kita pasti dapat 4 klien itu nggak mungkin gitu kan. Bisa aja mungkin tidak 3 klien, 2 klien. Nah ini kalau misalkan di rata-rata kan, kalau misalkan dia ini ya misalkan 9 kali penugasan audit gitu, misalkan 3 3 3 gitu kan. 3 klien, 3 klien, 3 klien gitu kan. Tapi kalau sekarang kan kalau misalkan apalagi internal auditor itu kita ada disebut dengan agile auditing ya, tapi ya nggak semuanya sih itu. Jadi hanya beberapa penugasan dari misalkan audit operasional, audit kinerja, audit compliance itu mungkin bisa agile audit yang hanya mungkin sebulan atau satu penugasan itu bisa cuma 3 minggu gitu kan. Kalau ya mungkin aset-aset yang sifatnya opini itu ya nggak mungkin 3 minggu menjadi apa kan. Nggak, dia harus stepnya harus panjang gitu, agak panjang sampai pada opini itu rata-rata yang paling rendah tuh 2 bulan gitu ya, 2 bulan dari perencanaan sampai pada pelaporan. Tapi bisa aja sih kalau ya bahasanya ditutup mata gitu kan, sudah kesepakatan ya bisa aja sebulan selesai. Tapi ya itu yang tidak standar lah ya, kita nggak bisa mengikuti itu. Nah, kalau di sini sebetulnya kalau di frameworknya ini, cetak biru ini kita melihat sebetulnya ada kita dimulai dari syarat pendidikan, profesi, uji profesi, pengalaman, pengakuan dan jasa itu menjadi satu rangkaian. Kalau kita sebetulnya dengan adanya Undang-Undang 5 ya tahun 2011 terkait akuntan publik ini, tidak lagi kita mengharuskan untuk menjadi CPA itu adalah seorang akuntan ya, mungkin pernah saya sampaikan juga. Tidak seorang akuntan atau tidak harus seorang sarjana ekonomi, akuntansi gitu. Tapi tadi kemarin saya sampaikan bisa aja dia sarjana ini ya, alam gaib gitu ya, SAG. Di mana di situ ketika dia ternyata juga berkecimpung di dunia akuntansi, dia punya pengalaman yang cukup, dia punya kompetensi yang cukup, maka akhirnya dia bisa melakukan ujian itu dan lulus gitu, itu bisa. Tapi ya memang nggak standar, maksudnya nggak rata-ratanya sih nggak seperti itu gitu ya. Rata-rata yang mau mencemplung dunia akuntansi atau auditing pasti yang latar belakangnya ya akuntan gitu. Nah kemudian nanti ada tadi ya bisa melalui PA, kemudian BCA, dan juga nanti tadi ya dengan ada MRA itu bisa WNI bersertifikat luar negeri itu masuk pada ujian CIP SPA juga. Sudah kon itu hasil CPA dia bisa masuk. Tapi saya belum pernah juga untuk apakah orang luar tuh bisa mengikut ujian CPA kita ya. Tapi kayaknya saya nggak ada larangan selama dia harus menjadi anggota dulu gitu ya, anggota di satu misalkan di IAP-nya atau di IAI-nya. Tapi ya mungkin kayak nggak bisa nih, asing masih restriktif, nggak bisa kita nggak bisa ambil gitu ya, dia harus WNI masalah ya, harus WNI. Tapi tadi ya dengan ada penyetaraan itu bisa, penyetaraan ASEAN CPA itu bisa. Nah itu yang bisa dilakukan. Nah ini kalau untuk yang S1 dia baru bisa membuka CAP gitu ya. Tapi kalau yang D3 biasanya rata-rata ada CA atau AK atau menjadi namanya KJA ya, kantor jasa akuntan. Nah, KJA ini sebetulnya hanya membuat laporan gitu, dia boleh buat menjadi konsultan untuk membuat laporan segala macam.
Nah, ini contohnya juga eh, si A catat konten ini juga profesi yang sudah disampaikan oleh